wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita lanjutkan pembahasan tafsir salat. Insyaallah kita akan membahas tafsir basmalah. Kalimat bismillah atau bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 5 kata. Pertama adalah huruf ba, bi. Ini disebut dengan huruf jar yang artinya dengan. Berikutnya adalah kata ismi. Ismi artinya nama, ismun. Siapa namamu? Mas, muka. Ahli bahasa berbeda pendapat mengenai asal usul dari kata ismun. Ismullah, nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Ismi, namaku. Apa asal usul dari kata ismun? Ulama Basrah mengatakan kata ini berasal dari kata as-sumu yang artinya sesuatu yang tinggi. Karena nama itu sering disebut sehingga dia tinggi. Sementara ulama Kufah berpendapat bahwa kata al-ismu berasal dari kata al-wasmu yang artinya tanda. Itu adalah as-sumu. Yang kedua al-wasmu. Kalau as-sumu artinya apa? Tinggi. Kenapa disebut ismun dari kata as-sumu yang artinya tinggi? Karena nama sering disebut sehingga dia tinggi. Atau dari kata al-wasmu yang artinya, kalau al-wasmu artinya apa? Tanda. Wasmun itu artinya tanda. Sehingga kaitannya dengan makna bahasa, nama disebut dengan ismun karena dia menjadi tanda. Nama adalah tanda. Dan semua manusia punya identitas nama. Makanya kalau manusia tanpa nama bisa kita bayangkan ya. Kalau kita hidup bersama tapi tanpa nama, manggil orang gimana? Mung hahi hahi ya. Woi, wah, woi, bingung nanti ya. Kalau tidak ada nama. Walhamdulillah kita diajarkan punya nama. Dan punya banyak nama itu menunjukkan sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga, atau sesuatu yang mulia, atau sesuatu yang menakutkan. Punya banyak nama ini menunjukkan istimewa. Istimewa ini tergantung dari kondisinya. Bisa sangat penting. Karena saking pentingnya sehingga dia diberi banyak nama. Contoh ya. Menurut orang Arab, onta itu punya banyak nama, Pak. Ada ibil, naqah, nadih, kemudian jamal, terus apa lagi? Him, lalu al-bukht. Jadi ada banyak nama untuk onta. Sama seperti kita. Kita memberi nama untuk telo itu dengan banyak nama. Telo, singkong, pohung, ubi, menyok, apa lagi? Hah? Sabron. Bahasa apa itu? Madura. Jadi ada banyak sekali nama untuk satu benda ini. Karena kita menganggapnya sebagai sesuatu yang penting. Ini adalah makanan pokok orang Indonesia. Tapi bagi orang Arab
Yang mereka tidak pernah tahu benda seperti ini, ya mereka tidak punya nama itu dengan nama yang banyak. Dan contoh yang lain beras ya. Beras itu berubah sedikit saja sudah berubah makna, berubah nama ya. Kalau baru saja dipanen gabah, begitu sudah digiling jadi beras, dimasak jadi nasi, nasi keenceran jadi bubur, diwadahi jadi ketupat, wadahnya beda jadi lontong, dan seterusnya. Yang kedua, ketika memiliki banyak nama berarti itu sangat menakutkan. Kiamat itu punya banyak nama. Ada banyak sekali untuk nama kiamat. Bisa nggak sebutkan nama kiamat dalam dalil? Al-Qari'ah, kemudian Al-Ghashiyah, As-Sa'ah, Azifatil Azifah, Al-Azifah. Apa lagi? Nama kiamat. Ya kiamat itu sendiri. At-Taghabun, Yaumut Taghabun, dan masih banyak lagi. Allah menyebut nama kiamat dalam Al-Quran dengan aneka nama. Bahkan zat yang kita agungkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki banyak nama. Allah punya banyak nama, dan itu menunjukkan keagungannya. Menunjukkan keagungan. Itulah nama-nama Allah. Asmaul Husna. Berapa jumlahnya? Berapa jumlah Asmaul Husna? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Karena masih banyak Asmaul Husna yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jumlahnya sangat banyak sekali. Kita lanjutkan. Selanjutnya, setelah kata bi, ismi adalah kata Allah, bismillah. Kata Allah adalah nama untuk Sang Pencipta, penguasa alam semesta. Nama ini tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali Dia semata. Ada beberapa nama Allah yang tidak boleh diberikan untuk selain Allah. Seperti Allah, Rabbul Alamin. Siapa namanya? Rabbul Alamin. Tidak boleh ya. Manusia kok punya nama Rabbul Alamin. Ulama ahli bahasa berbeda pendapat mengenai asal kata dari nama Allah. Sebagian berpendapat berasal dari kata alihaya lahu, yang artinya beribadah, karena Dia adalah zat yang diibadahi. Jadi ceritanya begini. Allah itu punya asal kata ataukah tidak punya asal kata? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Dia adalah ismun jamid. Isim jamid itu bahasa kita ya, tidak punya asal kata. Contohnya gini. Apa asal kata dari kata gelas? Oh, gelas itu dari kata gel ditambahi as. Atau dari kata las ditambahi ge. Keliru semua ya. Gelas ini tidak punya asal kata. Beda dengan HP, apa asal kata dari handphone? Oh, itu gabungan dari hand dan phone, maka jadilah handphone. Atau tulisan, itu asal katanya tulis. Nah, kemudian diimbui an jadi tulisan. Itu punya asal kata. Nah, yang kedua, kata Allah itu mustaq. Mustaq itu kata pecahan atau turunan. Pecahan dari kata apa? Dari kata aliha. Aliha ya lahu. Aliha ya lahu ilahan. Aliha ya lahu ilahan. Nah, dari kata al-ilah ini, ilah, ilahun, ya, ditambahi alif lam, al-ilahu. Lalu digabungkan jadilah Allah. Ada teori dalam bahasa Arab yang membahas seperti ini ya.
ilmu asal usul kata. Maka kata Allah adalah turunan dari kata aliha ya'lahu ilahan, yang artinya beribadah. Maka disebut Allah karena dia diibadahi. Dari kata aliha ya'lahu. Sudah? Sekali lagi, ini kajian dari sisi makna bahasa, bukan pembahasan zat Allah dari mana, ya jelas bukan ya. Tapi penyebutan nama dari sisi makna bahasa, asal usulnya dari mana? Ada yang mengatakan itu adalah kata jamid yang tidak punya asal usul kata. Ya berhenti sampai di situ saja. Dan ada yang mengatakan itu adalah kata mustaq, yang dia adalah kata turunan, sehingga dia berasal dari kata yang lain, yaitu kata aliha ya'lahu ilahan. Kita baca di sini. Menurut Al-Wahidi, ketika seseorang mengucapkan bismillah dengan nama Allah, maknanya adalah saya mulai pekerjaan ini dengan menyebut nama Allah dalam rangka mencari keberkahan dari nama itu. Jadi maksudnya begini, saya mau tanya, dengan dalam bahasa Indonesia itu kata apa ya Pak? Dengan itu kata apa? Kata sambung. Kata sambung. Contoh yang lain, di itu kata apa? Ke, kata apa ini? Hah? Kata depan. Kata depan. Nah, baik kata sambung maupun kata depan ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Pak, gimana? Dengan. Oh, jawab dengan ya. Iya Pak, dengan. Karepe piye to Pak? Tiba-tiba orang ngomong dengan. Atau misalnya dia bilang, Pak, gimana? Oh, dengan Budi. Dengan Rudi. Tiba-tiba orang ngomong dengan Budi. Ini kan bukan kalimat yang sempurna. Sehingga orang akan ngomong dengan Budi ketika di kalimat sebelumnya ini ada sesuatu yang tersembunyi. Berangkat dengan siapa? Berangkat dengan Budi. Nyambung? Nyambung. Tapi kalau dia ngomong dengan Budi, iki kenapa kok dengan Budi? Pasti kan ada kata sebelumnya. Contoh yang lain. Ada orang tiba-tiba ngomong ke pasar. Ke pasar. Ini kan pasti ada kata sebelumnya. Tidak mungkin ke pasar itu berdiri sendiri. Kata sebelumnya itu apa? Ya, bisa gelundung ke pasar ya. Atau berjalan ke pasar. Lari ke pasar, gitu ya. Nah, kata sebelumnya ini disebut dengan muta'allaq. Jadi ada kalimat atau kata sebelumnya. Ini disebut dengan muta'allaq. Kalimat yang menjadi gantungan. Karena tidak mungkin orang ngomong ke pasar saja sebelum ada kata tertentu sebelumnya. Ya, maka demikian pula dengan nama Allah. Dengan nama Allah apa? Pasti ada sebelumnya. Nah, di sini kata Al-Wahidi sebelumnya adalah aku memulai dengan nama Allah. Maka saat Bapak Ibu mengucapkan bismillah sebelum melakukan apapun, misalnya mau minum, bismillah, aku mulai minum dengan nama Allah. Contoh yang lain, mau nulis, bismillah, aku mulai nulis dengan nama Allah. Mau apa lagi? Mau naik kendaraan, bismillah, aku naik kendaraan dengan nama Allah. Jadi ada kata tersembunyi di sini. Kata tersembunyi yang itu tidak
tercantum dalam pengucapan, tapi dia diasumsikan ada, karena dengan nama Allah ini tidak mungkin berdiri sendiri. Bisa dipahami insyaallah Pak? Dipahami ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Keterangan Al-Wahidi di sini, beliau mengatakan, ketika seseorang mengucapkan dengan nama Allah Bismillah, maknanya adalah ada kalimat tersembunyi sebelumnya. Saya mulai pekerjaan ini dengan nama Allah. Saya mulai pekerjaan ini dengan menyebut nama Allah. Kenapa dengan menyebut nama Allah? Tabarrukan, dalam rangka untuk mencari keberkahan. Sehingga saya menyebutnya dalam rangka untuk mencari keberkahan. Kita dahulukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, Innallaha ta'ala dzikruhu wa taqaddasat asma'uhu addaba nabiyahu sallallahu alaihi wasallam Muhammadan bita'limihi taqdima dzikri asma'ihil husna amama jami' af'alihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengajarkan adab kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mendahulukan penyebutan namanya yang baik dan sempurna sebelum mengajarkan segala sesuatu. Sebelum mengerjakan segala sesuatu, dahulukan penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah adab yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya dari sini kita diajarkan bahwasanya dalam setiap memulai sesuatu membaca nama Allah, dan keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Berkah nama Allah. Sebutkan satu kejadian keberkahan yang menunjukkan keberkahan nama Allah. Andaikan nama Allah ini tidak disebutkan, jadinya haram. Apa Pak? Menyembelih. Sehingga sapi siji harganya berapa? Sampai 25 juta. Itu menjadi tidak ada nilainya gara-gara saat kita menyembelih kita tidak membaca bismillah. Ya wes buang kabeh. Maka disinilah ada bentuk keberkahan dari nama Allah. Dan masih banyak lagi keberkahan dari nama Allah. Nabi SAW menyebutkan, kalau orang mau makan, mau minum dan dia membaca bismillah, apa yang didapatkan oleh hamba? Setan terhalangi untuk turut menikmati. Sehingga setan tidak bisa ikut makan, ikut minum dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh hamba ketika sang hamba mengucapkan bismillah. Contoh yang lain, kalau melepas baju membaca apa? Bismillah. Apa keutamaannya? Itu akan menjadi tabir antara pandangan jin dengan aurat Bani Adam. Dan masih banyak yang lain. Disitulah keberkahan dari nama Allah. Maka biasakan untuk membaca bismillah setiap kita mau memulai sesuatu ya. Nyalahin kompor, ibu-ibu baca cetek bismillah. Mulai goreng, nyemplung na iwak, bismillah. Mulai apa lagi baca? Bismillah. Biasakan membaca bismillah. Bismillah, bismillah yang kita baca ini Ar-Rahman adalah bentuk hiperbola dari kata rahima yang artinya menyayangi. Sehingga makna Ar-Rahman adalah zat yang kasih sayangnya sangat luas. Luasnya kasih sayang Allah Ta'ala meliputi seluruh makhluk. Wa rahmati wasi'at kulla syai', baik yang mukmin maupun yang tidak beriman maupun yang kafir. Sehingga orang kafir juga tetap mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia, pengaruh dari rahmat Allah yang meliputi semuanya. Andaikan Allah Subhanahu wa taala kafir, maka Allah tidak ridho mereka minum air walaupun seteguk. Orang kafir mati semua. Jadi
ketika di dunia di sini rahmat Allah diberikan kepada semua, baik yang mukmin maupun yang kafir. Apa bentuk rahmat Allah bagi orang kafir? Dia bisa menikmati dunia, dia bisa menikmati hidup dengan nyaman, dan seterusnya sebagaimana yang kita saksikan. Bahkan secara materi dunia orang kafir itu lebih kaya atau lebih miskin, Pak? Ya. Secara materi dunia orang kafir lebih kaya atau lebih miskin? Sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, Pak. Itu enggak berubah. Sehingga pada saat Nabi SAW sedang tidur siang, lalu saat beliau bangun ngecap, ada bekas stiker di punggung beliau. Dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai Umar nangis. Beliau lihat ke arah dapur, tidak ada sesuatu yang bisa dimakan, adanya cuma mangkok berisi air. Lalu dikala Umar nangis ditanya oleh Nabi SAW, "Ma yubkik? Ngapain kamu nangis?" Kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza Malikur Rum wa hadza Malikul Furs." Ya Rasulullah, di sana ada raja Romawi. Mereka bisa menikmati aneka kenikmatan duniawi. Di sana ada raja Persia, mereka menikmati aneka kenikmatan duniawi. Jauh lebih kaya dibandingkan kondisi Nabi Muhammad SAW. Padahal sama-sama pemimpin. Yang ini pemimpin kerajaan Nasrani, yang ini pemimpin kerajaan Majusi. Rasulullah SAW pemimpin kaum muslimin. Tapi seperti ini kondisinya. Dan sampai beliau wafat, beliau dalam kondisi penuh keterbatasan. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ama tarda in kana lahumud dunya walanal akhirah." Apa kau tidak merasa ridho kalau mereka cuma punya dunia sementara kita punya akhirat? Dari sinilah kekayaan orang kafir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka kafir, dan ini pengaruh dari rahmat Allah yang maha luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, rahmatku meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai', di surat Al-A'raf. Bapak lihat ini ya. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik qala adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Saat Allah berfirman rahmatku meliputi segala sesuatu, iblis langsung mengatakan wa ana minasyai', dan aku juga bagian dari segala sesuatu itu. Berarti aku dapat rahmat. Dilanjutkan oleh Allah, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Aku tetapkan rahmat itu untuk orang yang bertakwa, menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayatku. Maka Yahudi dan Nasrani masuk enggak di sini? Merasa mereka juga berhak untuk itu. Berarti kami Yahudi dan Nasrani ahli kitab juga berhak dengan rahmat Allah. Lalu ditegaskan oleh Allah di lanjutan ayat, alladzina yattabi'una an-nabiyyal ummiyya, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya, yaitu orang-orang yang mengikuti rasul sang nabi yang ummi. Nabi yang ummi niku sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat. Yang cerita tentang nabi yang ummi ini telah mereka jumpai dalam Taurat dan Injil indahum yang mereka miliki. Jadi Bapak percaya enggak kalau Nabi Muhammad SAW sudah disebutkan dalam Taurat? Percaya? Sudah pernah buka Taurat? Belum? Taunya dari mana? Kok percaya? Quran membocorkan. Di Taurat itu ada cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Bapak percaya di Injil ada cerita tentang Nabi Muhammad SAW? Percaya. Jadi sebelum orangnya datang sudah diceritakan.
sebutkan sosok yang sudah diceritakan dalam Al-Quran padahal manusianya belum datang. Siapa sosok yang diceritakan dalam Al-Quran padahal sosok itu belum datang? Ya'juj dan Ma'juj sudah diceritakan belum dalam Al-Quran? Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Sehingga ada makhluk yang sudah diceritakan dalam Al-Quran tapi belum ada ketika Quran diturunkan. Contohnya dabbah, akhrajna lahum dabbatun minal ardi tukallimuhum. Ya. Contohnya dabbah, ya. Dabbatun minal ardi. Ini di surat An-Naml. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Ketika ketetapan kami sudah berlaku bagi mereka, kami keluarkan untuk mereka dabbatan minal ardi, binatang melata dari bumi yang nanti bisa bicara. Dabbah ini bisa bicara. Muncul kapan? Di akhir zaman. Allah sudah ceritakan padahal belum muncul. Maka Allah sudah ceritakan Nabi Muhammad SAW, Allah sudah ceritakan beliau di Taurat dan Injil walaupun beliau belum datang. Dan kita mengimani itu karena Al-Quran menyebutkan itu. Baik. Maka mereka mengakui akan ada Nabi terakhir. Tapi saat Nabi terakhirnya Nabi Muhammad SAW, mereka menolak. Lah terus siapa Nabi terakhirnya kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Sampai sekarang belum ada calonnya. Sehingga setelah berlalu 1400 tahun pengakuan itu terpendam dan mereka masih berharap Nabi terakhir itu akan muncul. Sampai sekarang calon Nabi terakhir itu belum muncul. Sampai akhirnya Dajjal muncul. Dan nanti mereka anggap itulah Nabi yang terakhir. Makanya penganut Dajjal kebanyakan siapa? Yahudi. Ar-Rahim. Ar-Rahim dari kata rahima yang menunjukkan makna kasih sayangnya sampai kepada objek. Di akhirat kasih sayang Allah hanya akan diberikan kepada hambanya yang beriman. Sementara hambanya yang kafir tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Karena hambanya yang kafir tidak mendapatkan kasih sayang Allah, maka rahmat Allah di hari kiamat hanya khusus untuk siapa? Penduduk jannah, penduduk surga. Karena itulah di antara perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim adalah dari sisi cakupan umum dan khusus. Ar-Rahman adalah zat yang rahmatnya mencakup semua makhluk. Sementara Ar-Rahim adalah zat yang rahmatnya hanya khusus untuk mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman. Baik, pertanyaannya, ya. Kalau Bapak Ibu Allah takdirkan sebagai orang yang beriman, berarti ini pengaruh dari apa? Dari Ar-Rahman atau dari Ar-Rahim? Ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah iman, ini pengaruh dari apa? Rahim. Karena enggak semuanya dikasih. Ada enggak orang yang tidak dikasih hidayah iman? Oh, banyak sekali, Mas. Bahkan tonggone Nabi Muhammad SAW saja ada yang tidak, banyak yang tidak beriman. Seperti orang-orang munafik, orang Yahudi, orang Badui, orang-orang siapa lagi? Orang-orang Yahudi di sekitar Nabi SAW, orang musyrikin. Ini semakna dengan penjelasan Ibnu Qayyim bahwa Ar-Rahman itu nama yang menunjukkan sifat Allah, sementara Ar-Rahim nama yang menunjukkan perbuatan Allah. Sifat rahmat Allah sangat luas, sementara sifat rahmat yang sampai kepada makhluk, Allah hanya mengasihi kepada para hambanya yang Dia kehendaki. Dari sinilah kita mendapatkan
rahmat Allah dari pengaruh nama Ar-Rahman dan dari pengaruh nama Ar-Rahim. Dan nama ini banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan identitas tentang Allah yang diceritakan pertama kali setelah Allah menyebutkan Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim. Saya tanya ya, dalam Al-Quran Allah memperkenalkan dirinya atau tidak? Apakah dalam Al-Quran Allah memperkenalkan dirinya? Jawabannya apa Pak? A. Iya. B. Tidak. C. Ngantuk. Ya? Mulai berat ini. Sebentar lagi mau selesai ya. Iya atau tidak? Iya. Baik, Pak Pur. Masya Allah. Sebutkan ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan identitas Allah. Sebutkan ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang identitas Allah. Muslim tidak boleh kesulitan menjawab ya. Kalau ditanya, Tuhanmu itu kayak apa sih? Aku bingung ya. Padahal dalam Al-Quran Allah banyak menjelaskan tentang dirinya. Tuhanmu itu kayak apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Dan rata-rata ayat yang menjelaskan tentang identitas Allah, penjelasan tentang Allah, itu ayat yang nilainya punya keutamaan, punya fadilah khusus. Seperti surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Ikhlas. Demikian pula ayat-ayat yang lain. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah juga memuji dirinya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi, dan seterusnya. Pertanyaannya, kenapa yang disebutkan dalam bismillah kok dua nama ini, bukan nama yang lain? Bismillahis. Cocok enggak? Rawangun Pak, biasanya rakurungu kayak gitu. Adanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahil Azizil Hakim. Ya walaupun boleh-boleh saja menyebut nama Allah yang lain, tapi yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, tertulis dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa hikmah yang bisa kita simpulkan. Kenapa yang disebutkan adalah nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan bukan nama yang lainnya. Yang pertama, karena semua hamba sangat lemah. Mereka sangat butuh terhadap kasih sayang Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Maka saat dia menyebut nama Allah, dia panggil sifat Allah yang dibutuhkan oleh seluruh, yaitu sifat yang memberikan pengaruh rahmat dan kasih sayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang kedua, basmalah dibaca untuk mengawali amal hamba, karena mereka tidak ada daya dan kekuatan dalam melakukan kegiatannya tanpa kasih sayang Allah. Sehingga Allah kalau tidak mengasihi kita, kita tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan ini. Yang ketiga, untuk mengingatkan kepada hamba bahwa Allah adalah zat yang mereka sembah, itu adalah zat yang maha kasih sayang. Kasih sayang kepada hambanya, sehingga semakin memperbesar rasa cinta hamba kepadanya. Dengan meyakini betapa besarnya kasih sayang Allah, maka akan membuat sang hamba sangat mencintainya. Agar hamba ini mencintai Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan nama-nama yang indah. Ya. Jadi misalnya ya, di sini jomblo ada enggak? Jomblo. Jomblo tua.
Sudah selesai ya. Nggak usah dilanjut ilustrasinya. Sampai di situ aja. Cuman kita lihat di sini bahwa dengan kita mengenali kebaikan-kebaikan itu akan membuat rasa cinta. Misalnya Bapak mendengar kabar ya. Di sana ada sosok tertentu, Pak. Ada orang yang baik hati. Orangnya baik hati, dermawan, berilmu, dan aneka kelebihan ada pada orang itu. Tapi Anda belum pernah ketemu. Penasaran nggak? Penasaran. Kalau ketemu misalnya, kita berharap kebaikannya, karena orangnya terkenal sebagai orang yang baik. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Innallaha lamma qadal khalqa, ketika Allah telah selesai menciptakan makhluk, kataba indahu fawqa arsyihi, maka Allah mencatat, Allah menulis di dekat arsy-Nya. Apa tulisannya? Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Sehingga ini menjadi ketetapan Allah, rahmat Allah yang demikian luas mendahului murka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memberikan harapan besar bagi para hamba untuk lebih serius dalam menjalankan taubat dan mohon ampun kepadanya. Wallahu taala alam. Selesai untuk tafsir basmalah. Semoga bermanfaat dan insyaallah di lanjutan berikutnya kita akan membahas tadabbur al-Fatihah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan. Yeah. Kubu utara. Okay. Jadi dahulukan yang lebih senior dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau di tradisi budaya Arab kan bin atau binti itu kan selalu disebut bin. Tapi ini pertanyaan saya ketika binti nanti akan ada perbedaan juga. Tapi saya membaca misalnya. Jadi misalnya saya akan bersedekah atas nama almarhum ibu. Selalu ditanya apa ibu itu kalau binti siapa? Waduh mas, di desa saya itu tidak ada tradisi menginap terah. Terus piye mas? Khawatir nggak diterima oleh Allah atau gimana? Atau salah nanti pahalanya akan salah alamat? Kalau nawaroh tok kan banyak nama nawaroh gitu. Jangan-jangan salah nanti alamatnya apa begitu mas? Ya yang menerima sesuatu sebagai sedekah itu juga tidak bisa memberi penjelasan. Tapi itu gimana Pak Ustadz? Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, tapi ini saya tidak ingin meminta penjelasan Pak Ustadz, tapi saya hanya ini bahwa ada satu umat gitu ya yang disebut oleh Allah bahkan dalam Al-Qur'an yang nanti satu saat akan muncul, meskipun itu kalau dalam riwayat-riwayat seperti Ya'juj dan Ma'juj itu ada yang mengatakan dalam sebuah tulisan itu adalah keturunan dari Nabi Nuh katanya. Benar apa enggak begitu ya, tetapi itu akan pada suatu saatnya nanti akan lahir. Tapi dalam cerita-cerita itu kan ini Ya'juj dan Ma'juj itu kan masih hidup dalam satu benteng. Kemudian orang berlomba-lomba iki benteng sing endi iki. Nah, itu loh. Bentengnya Cina, bentengnya
Katanya di sekitar Irian Jaya itu ada tembok gitu di lautnya itu, di sebelah utara Irian Irian Jaya gitu ya. Mohon maaf yang ada yang dari Irian Papua begitu ya. Karena orang Irian kan sudah tidak mau disebut orang Irian tapi orang Papua begitu ya. Itu ada tembok di tengah laut itu. Apa itu yang di situ ya, Jud dan Ma'jud itu gitu. Sehingga ini menimbulkan satu proses penelitian yang terutama para arkeolog gitu ya mungkin itu. Tapi saya tidak ingin ya, cuman kok tadi suatu saat nanti akan datang, itu pun setelah kedatangan Dajjal gitu ya. Setelah kedatangan Dajjal. Tapi yang pertama saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama ya, tadi Bapak bertanya tentang tanpa binti itu boleh enggak? Intinya begini, kalau sudah muayyan itu artinya tertentu, maka tidak harus ada identitas tambahan. Seperti misalnya ya, seorang bapak mau menikahkan putrinya dengan calon pengantin pria. Aku nikahkan kamu dengan putriku. Padahal dia punya 4 anak perempuan atau punya 3 anak perempuan. Aku nikahkan kamu dengan putriku. Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Kenapa? Nah, putrimu kan banyak. Dia mau dinikahkan dengan yang mana? Maka harus menyebut putriku yang bernama si A, putriku yang bernama si B. Dan ketika nama si A ini banyak, misalnya nama Fatimah kan banyak ya, atau Aisyah. Aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama Aisyah. Loh, Aisyah kan banyak sekali di dunia ini. Iya, Aisyah banyak sekali, tapi putriku yang bernama Aisyah cuma satu ini. Saya tidak punya putri yang bernama Aisyah selain satu ini. Kalau ada putri saya yang namanya Aisyah selain satu ini akan disebutkan. Misalnya semua anaknya diberi nama Aisyah. Ada Aisyah si A, Aisyah si B, Aisyah si C, tapi Aisyah semua. Ya berarti dia harus nyebut Aisyah yang mana, Aisyah yang mana. Mungkin Bapak punya pengalaman dengan Pak Siddiq Tono. Pak Siddiq Tono itu kan punya 3 anak perempuan kembar ya. Nggih, Pak. Pernah coba ceritain, Pak? Enggak usah diceritain ya. Beliau masih ngisi di sini enggak Pak Siddiq? Sudah enggak? Sudah enggak ya. Waktu saya menjadi saksi pernikahan putrinya, yang nikah itu 2 putri, satunya belum nikah. Itu sempat cerita bahwa bapak itu kadang salah nama. Kalau itu di luar kegiatan pernikahan ya, bapak itu kadang salah nama. Jadi ngobrol dengan si A, padahal sebenarnya itu si B. Karena kembar 3, perempuan semua. Nah ini kalau pas pernikahan geser kan bahaya Pak. Sehingga A, B, C, A dinikahkan dengan Budi, B dinikahkan dengan Rudi misalnya ya. Akhirnya Budi malah dapat B, Rudi dapat A ya, kebalik nanti. Ini kan bahaya. Maka saat akad nikah ya dititeni betul ini bener wong. Harus yang ini. Karena mereka memilih pasangan itu beda-beda. Baik. Sehingga intinya kalau sudah muayyan, ya, maka tidak harus pakai binti. Ibunya bapak yang namanya Nawaroh, nggih. Kan cuma satu, nggak mungkin ada yang lain. Ibu saya namanya Nawaroh. Ada banyak nama Nawaroh yang lain, tapi bukan ibu saya kan. Misalnya namanya Aisyah. Ibu saya yang bernama Aisyah. Ada nggak nama Aisyah yang lain? Banyak, tapi bukan ibu saya. Ibu saya yang Aisyah ibu saya cuma satu. Nggak mungkin ada yang lain. Begitu Pak. Sehingga yang seperti ini tidak perlu binti. Kecuali misalnya kita mau sedekah. Saya sedekah untuk wanita yang bernama Aisyah, atas nama wanita bernama Aisyah. Wanita bernama Aisyah sak jagat itu banyak sekali. Sehingga nanti jadinya tidak tertentu. Nah seperti ini harus Aisyah ditentukan. Bibi saya yang bernama Aisyah.
Berarti cuma satu, bibi dia yang bernama Aisyah. Identitas ini sudah cukup. Oke. Kemudian tentang Ya'juj dan Ma'juj, ini perlu kita imani. Dan Nabi SAW pernah bersabda, La ilaha illallah, wailun lil arabi min syarrin qad iqtarab, futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj, mithlu hadha, wa halaqa bi usbu'aihi al-ibham was sababa. Nabi SAW pernah mengatakan, hari ini temboknya Ya'juj dan Ma'juj telah berhasil terbuka seperti ini. Nah, seperti ini beliau menggabungkan antara jari telunjuk dengan jempol. Sudah terbuka selebar sekian. Mereka berusaha untuk melubangi, sudah terbuka selebar seluas jempol dan telunjuk. Nah, kemudian ditutup kembali oleh Allah. Terus seperti itu sampai kiamat. Kok bisa Pak ya? Itu ada di mana Pak? Selama dirahasiakan oleh Allah, mustahil manusia bisa menemukan. Dan kepo dalam hal ini, kepo yang tercela. Kenapa? Karena ini hal yang gaib, biarkan sebagai hal yang gaib, manusia tidak mungkin bisa mencarinya. Maka nanti pasti akan Allah keluarkan. Karena itu nas Al-Quran. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli haddabin yansilun. Sampai ketika temboknya Ya'juj dan Ma'juj itu dibuka oleh Allah, mereka akan turun min kulli haddab, dari bukit-bukit turun. Tempatnya ada di mana Pak? Wallahu alam. Yang jelas ditutup oleh Dzulqarnain di masa silam di antara dua gunung. Ceritanya dalam Al-Quran gimana? Ya. Bahasanya Ya'juj dan Ma'juj ini ada di antara dua gunung. Qalu ya dzal qarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Nah, mereka itu minta agar dibuatkan tembok antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Wa bainahum saddan. Di surat Al-Kahfi ya. Selanjutnya mereka minta ini, atuni zubaral hadid, berikan kepadaku potongan-potongan besi Pak. Hatta idza sawa bainas sadafain, sampai potongan besi itu kalau sudah setinggi sodaf, sodaf artinya gunung, bainas sadafain, di antara dua gunung, gunung A, gunung B, lembahnya ini penuh dengan logam. Itu logam sebanyak apa zaman dulu itu Pak? Tapi Dzulqarnain minta kumpulkan logam sebanyak-banyaknya, al-hadid, besi, sampai besi itu memenuhi di antara dua gunung. Jadi gunung A, gunung B, lembahnya ini tertutup dengan diisi dengan besi. Qalan fuhu, sekarang tiup. Nah, setelah besi tadi menutupi atau sudah memenuhi satu lembah, ditiup, disembur api. Hatta idza ja'alahu naran, sampai ketika dia telah mengeluarkan api, qala atuni ufriq alaihi kitra, berikan kepadaku, kita akan tuangkan untuk membentuk tembok Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kalau kita baca ini, logam di zaman itu sebanyak itu ya. Itu nambangnya kapan Pak? Yang sekarang katanya boksit mulai mahal. Sudah banyak ditambang, sudah menghabiskan gunung ini, orang bakalan habis Pak. Jadi andai kan sekarang ormas yang dapat izin nambang berapa ormas Pak? Berapa ormas? Anggaplah baru 2. Andai kan 1000 ormas semuanya dapat izin nambang, orang bakalan ngentekno bumi Pak. Banyak sekali tambang itu Pak. Dan emas ini tidak ada istilah habis, karena besok di akhir zaman akan dikeluarkan oleh Allah gunung emas sampai gak laku. Kalau sekarang misalnya Amerika berlomba-lomba dengan negara-negara yang lain menumpuk cadangan emas, yang katanya cadangan emas paling banyak tersimpan di mana? Di Amerika. Ada grafik
cadangan emas di masing-masing negara. Amerika paling tinggi, negara-negara ini paling, besok ora payu kabeh. Jadi sekarang dikumpulin, ditimbun, besok enggak laku. Kapan itu Pak Ustadz? Ya, wallahu a'lam. Kita membenarkan berita yang pernah disampaikan Nabi SAW. Nah, yang seperti ini dirahasiakan oleh Allah dan baru akan dimunculkan, dibuka oleh Allah di akhir zaman. Wallahu a'lam. Begitu? Sudah ada bel peringatan harus bubar ya. Sudah siaga dengan mikrofon tapi nggak dapat kesempatan. Kali kalau diizinkan saya sampaikan, kalau enggak ya tergantung jamaah aja. Diizinkan atau tidak, Pak? Tidak, oh tidak. Tidak diizinkan sama ibu-ibu ya. Insya Allah pekan depan ya. Nah, cerita tentang seperti ini kami sarankan kalau misalnya di masjid ini diadakan kajian tentang kiamat. Nah, cuman baca bukunya saja itu sudah cukup menarik. Ada satu buku judulnya, ini tesis ya. Tesis kalau nggak salah S2 di UIM ya. Karya Dr. Yusuf Al-Wabil. Tesis beliau, S2 beliau, itu judulnya Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Tidak terlalu tebal, sehingga bisa dijadikan sebagai acuan untuk belajar tentang tanda-tanda hari kiamat berdasarkan informasi hadis yang sahih. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.